Yang paling menarik adalah menerka apa reaksi Anies dengan pertemuan tersebut. Saya membayangkan Anies uring-uringan dan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Anies pasti sungguh nyesek membayangkan kedekatan antara PDIP dan Demokrat. Apalagi kalau sampai terjadi pertemuan antara Megawati dan SBY, jalan menuju Pilpres akan semakin banyak lubang besar. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Hari Minggu kemarin adalah salah satu hari yang cukup bersejarah buat PDIP dan Demokrat. Karena hari tersebut ditandai dengan pertemuan face-to-face antara Puan Maharani dan AHY di GBK. Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari sebuah kabar bahwa AHY adalah salah satu kandidat cawapres Ganjar. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga mengajak Demokrat untuk mendukung Ganjar. Dari pertemuan Puan dan AHY ini, sudah terbukti bahwa PDIP memang serius menjalin hubungan politik dengan Demokrat. Mengingat banyak orang awalnya skeptis karena masa lalu yang sulit dilupakan. Saat Megawati menjadi presiden menggantikan Gus Dur yang dilengserkan, Menko Polkam saat itu adalah SBY, sedangkan Menko Kesra dijabat oleh JK. Mantan Sekjen Demokrat Marzuki Ali pernah mengatakan bahwa Megawati kecolongan 2 kali di Pilpres 2004. Saya jelaskan secara singkat konflik panjang antara Megawati dan SBY yang saya dapat dari berbagai media. Pada 2003, SBY diisukan akan maju sebagai capres dan terbukti dari SBY yang sering muncul di iklan TV untuk sosialisasi pemilu. Kubu Megawati mencium adanya manuver politik SBY. SBY merasa dikucilkan oleh Megawati karena tidak dilibatkan dalam pembahasan tentang PP kampanye pejabat tinggi negara. Tapi istana mengatakan bahwa saat itu SBY sedang berada di Beijing. Terjadilah adu mulut hingga membuat Taufik Kiamas, suami Megawati, menyindir SBY seorang jenderal tapi mirip anak kecil. Kemudian SBY meminta bertemu dengan Megawati untuk membahas soal tugasnya sebagai menteri, tapi tidak ditanggapi Megawati. Hingga akhirnya SBY mengirim surat pengunduran diri untuk ikut Pilpres 2004. Megawati merasa dikhianati oleh SBY yang mengatakan akan mengawal dia hingga tahun 2009. Sebenarnya SBY pernah dipecat sebagai menteri oleh Gus Dur karena kelihatan jelas mau menjadi presiden. Sumber lain mengatakan bahwa situasi politik saat itu sedang memburuk dan Gus Dur meminta SBY menyatakan keadaan darurat, tapi SBY menolak. Gus Dur kemudian memberhentikan SBY bersama 4 menteri lainnya. Ketika Megawati menjadi presiden, SBY diangkat lagi sebagai menteri. Saat Megawati akan nyapres lagi di Pilpres 2004, dia mengajak SBY untuk menjadi cawapres, tapi SBY menolak. Alasan SBY menolak adalah hanya mau menjadi menteri saja. Tapi di sisi lain ada laporan bahwa SBY sedang membangun partai baru sebagai kendaraan politiknya. Megawati menanyakan itu pada SBY dan SBY membantah. Tapi akhirnya ketahuan juga kalau SBY maju sebagai capres lewat Partai Demokrat. Megawati yang merasa dikhianati lantas menunjukkan reaksi yang kemudian dimainkan dengan cantik oleh SBY. Inilah cikal bakal SBY dijolimi oleh Megawati. Kalau ada yang bertanya-tanya kenapa SBY pintar memainkan drama prihatin dan dijolimi, dari sinilah asalnya. Narasi dijolimi ini membuat masyarakat simpati dan kemudian membawa SBY menjadi presiden selama 2 periode. Saat itu berembus isu kalau SBY dijolimi Megawati sehingga memilih mundur sebagai menteri. Padahal SBY memang sudah berencana nyapres dan itu sudah tercium oleh Gus Dur saat masih menjadi presiden. SBY pintar memanfaatkan situasi dan menciptakan drama dijolimi yang laris manis.
Makanya hubungan antara Megawati dan SBY sangat renggang selama bertahun-tahun. Keduanya hampir tidak pernah bertemu di beberapa kesempatan. Sewaktu Demokrat berkuasa, PDIP menjadi oposisi, dan sewaktu PDIP berkuasa, giliran Demokrat yang menjadi oposisi. Dan saat ini hubungan renggang itu ingin dirajuk kembali oleh Puan dan AHY demi Pilpres 2024. Pertemuan ini pasti sudah direstui oleh Megawati dan SBY. Dan jika pertemuan ini berjalan lancar atau ada deal yang disepakati, maka puncaknya adalah pertemuan Megawati dan SBY. Kalau sampai dua tokoh ini bertemu muka secara langsung, maka hampir dipastikan Demokrat akan gabung dengan PDIP, sekaligus mengakhiri renggangnya hubungan selama bertahun-tahun. Kalau saya sih tidak begitu peduli, mau koalisi atau tidak, itu urusan mereka. Tapi yang paling menarik adalah menerka apa reaksi Anies dengan pertemuan tersebut. Saya membayangkan Anies uring-uringan dan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Anies pasti sungguh nyesek membayangkan kedekatan antara PDIP dan Demokrat. Apalagi kalau sampai terjadi pertemuan antara Megawati dan SBY, jalan menuju Pilpres akan semakin banyak lubang besar, lebih parah dari jalan di Lampung yang pernah diinspeksi Jokowi. Koalisi perubahan tidak boleh kehilangan satu pun parpol. Satu parpol minggat, koalisi langsung pincang dan tidak bisa berjalan lagi. Anies pasti gagal nyapres dan pendukungnya bakal merengek besar-besaran sambil teriak Anies dijegal dan dijolimi, persis seperti narasi SBY dulu. Bedanya adalah narasi dijolimi sudah tidak laku sekarang ini karena orang-orang sudah bosan. Masa kejayaan drama dijolimi sudah berlalu. Buktinya Demokrat saat ini turun kelas dari partai terbesar menjadi partai papan tengah. Orang-orang sudah sadar hanya pemimpin seperti Jokowi lah yang bisa membuat negara ini naik level. Lebih banyak kerja dan tidak banyak drama, apalagi prihatin. Pendukung Anies saat ini banyak meniru strategi kuno milik SBY. Ada isu apapun, ujung-ujungnya akan dicocokkan dengan isu penjagalan Anies. Anies mau dipersepsikan sebagai sosok lemah yang dijolimi dan diintimidasi supaya masyarakat terenyuh. Hasilnya luar biasa, Anies tetap tidak bisa merangkak dari posisi ketiga di hampir semua survei kredibel. Masyarakat butuh drama yang lebih fresh, bukan drama murahan tentang orang baik yang dijolimi oleh orang jahat. Jadi kita tunggu saja kelanjutan dari pertemuan antara Puan dan AHY. Apakah bakal berlanjut ke pertemuan penting antara Megawati dan SBY atau tidak? Anies pokoknya tidak bisa tenang dan setiap detik selalu diliputi perasaan was-was. PKS mungkin aman karena sudah pasti sulit bergabung dengan PDIP. Nasdem sudah menjadi kartu mati. Demokrat yang paling punya peluang untuk minggat dari koalisi dan bergabung dengan PDIP. Kalau pakai hitungan untung rugi, AHY memang lebih punya peluang jika bergabung dengan PDIP. Lebih besar kemungkinan jadi menteri ketimbang jadi wakil presiden bersama Anies. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.